Infrastruktur merupakan tonggak atau kunci utama mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi wilayah. Untuk itulah, jalur lintas selatan dikembangkan. Yang dimulai pada tahun 2002, pembangunan dimulai meliputi wilayah Jawa bagian selatan. Dari ujung barat di ujung Kulon Banten, sampai di ujung timur di Banyuwangi, Jawa Timur. Merancang program pengembangan wilayah Jalan Selatan yang dinamakan Jalur Pansela dari Serang, Banten sampai Banyuwangi. Rencananya, jalur Pansela sepanjang sekitar 1.604 km yang meliputi Banten dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan total 24 kabupaten di sepanjang Pansela. Dimulai dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Pansela ini menjadi jalur alternatif mudik favorit. Selain jalannya lebar dan mulus, pemandangan pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi pemudik yang konon katanya sepanjang mata memandang kita dimanjakan dengan indahnya pemandangan alam. Pemberhentian pertama berada di Puncak Habibie. Puncak ini kerap menjadi tempat singgah wisatawan yang melintas di Jalan Nasional penghubung Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten yang terkenal akan pemandangan yang sangat indah, teduh, serta kita bisa menikmati pesona perbukitan, pesisir pantai sampai laut lepas. Di Puncak Habibie, kita bisa berfoto atau duduk-duduk di warung pinggir jalan. Seperti halnya Bapak Agustian, salah satu wisatawan yang sedang melakukan perjalanan dari Bogor menuju Kecamatan Bayah. Setiap saya melewati jalur ini, biasanya selalu mampir di sini, sekedar untuk beristirahat, melepaskan lelah di perjalanan, sekaligus menikmati suasana yang, kalau saya sendiri bilang ini bagus ya. Sepengalaman saya, sebagai warga yang dilahirkan di Bayah, yang saat ini tinggal di Bogor, saya sangat terbantu dengan akses jalan nasional ini. Dengan adanya destinasi wisata di jalur antara Sukabumi, khususnya Pelabuhan Ratu sampai Bayah, itu sudah menjadi salah satu perhatian. Itu dibuktikan dengan perbaikan-perbaikan yang signifikan di sepanjang jalur jalan nasional ini. Kondisi jalan sangat baik, berpadu dengan indahnya pantai dan teduhnya pepohonan hutan. Banyak spot wisata pantai yang keren di sepanjang jalan ini. Kita bisa mampir di pantai mana saja yang kita lewati. Contohnya, Pantai Cimaja ini. Pantai ini cenderung lebih sepi dan bersih. Di sini kalian dapat menjumpai para penggiat olahraga selancar air. Sejenak berhenti untuk menikmati kuliner dengan nuansa pinggir pantai. Saya pun bertemu dengan rombongan touring moge yang sedang beristirahat. Bagaimana tanggapan mereka merasakan sensasi touring melintasi jalur pantai selatan Jawa Barat? Kalau menurut saya jalur pesisir selatan lumayan bagus. Ini udah jadi idola biker ya, karena udah destinasinya bagus, rute-rutenya juga enak buat motoran gitu. Sebab kita kan pecinta motor ya, jadi kayak gitu. Di mana ada tikungan, di situlah para biker ngegas. Perjalanan saya terhenti di Puncak Guha, merupakan semenanjung kecil berupa tebing. Pantai ini disebut Guha karena di bawahnya terdapat goa kelelawar yang masih dihuni oleh para kelelawar menghadap ke Samudra Hindia. Di sini kita bisa camping, seperti yang dilakukan oleh Wahid, salah satu wisatawan asal Jakarta. Jadi aksesnya ke sini itu sangat mudah sekali. Buat kawan-kawan misalkan yang dari luar kota, mau kendaraan roda 2 atau roda 4 itu sangat mudah. Karena jalur lintas selatan itu jalannya sudah bagus dan ditambah lagi spot-spotnya yang luar biasa kawan-kawan. Menurut gue sih luar biasa ya. Jalur yang mungkin memang kita membelah perbukitan, tapi aksesnya tuh mudah gitu. Tidak sulit, jalannya sudah bagus. Kawan-kawan yang suka traveling, yang khususnya yang suka alam, gua rekomendasiin dah. Kagak nyesel. Melanjutkan perjalanan, melewati jalanan yang mulus dan jembatan yang terbentang. Terlihat panorama pantai Rancabuaya yang indah.
Lagi-lagi, aku terkagum dengan sebuah masjid megah menghadap laut selatan Jawa. Masjid Al-Jabar, bangunannya berwarna putih dengan corak warna hijau pada bagian kubahnya. Bagian menara di sampingnya berbentuk segitiga. Lokasi masjid itu tepat berada di Jalan Lintas Selatan dan menghadap ke pantai Cicalobak. Luar biasa indah bukan? Tempat wisata berikut yang termasuk dalam rute perjalanan road trip saya adalah Pantai Sayang Helang. Pesona keindahan pantai yang masih begitu terjaga, air lautnya yang masih sangat jernih dan berwarna biru membuat keindahan semakin nyata untuk dinikmati. Perjalanan selanjutnya, saya akan menyusuri Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan masuk di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Kemudian masuk lagi ke wilayah Provinsi Jawa Tengah, Wonogiri. Pansela di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini rencananya akan dibangun sepanjang 328,71 km dengan akses jalan melewati tempat wisata yang keren-keren. Dimulai dengan menikmati keindahan mentari pagi di Desa Bumireja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di sini kita dapat menjumpai hamparan persawahan yang luas. Dan menjadi jalur favorit bagi warga untuk olahraga bersepeda di akhir pekan. Untuk adanya jalur selatan-selatan yang dulunya saya tidak pernah goes lewat jalan sini, setelah jalannya halus, hampir setiap minggu lewat jalur selatan-selatan sini karena jalurnya terasa nyaman, lebar, dan enak. Ya dulu waktu belum ada pembangunan jalan ini ya kita dagang ya gimana lah kayak gitu, turun naik. Jalannya masih jelek, berlubang-lubang. Semenjak ada jalan ini ya alhamdulillah sampai sekarang bisa dinikmatin lah kayak gitu. Dari Jakarta atau dari Pangandaran kalau mau ke Cilacap atau ke Semarang, memang dulu lewatnya lewat jalur Sidarja, arah Sidarja sana namanya. Kalau sekarang mah udah lewat sini semua. Kalau lewat sini jalannya jadi lebih dekat, lebih enak. Kalau hari Sabtu dan Minggu banyak orang goes dari Nusa Kambangan, Kroya, Cilacap, itu arahnya ke sini menuju Pangandaran. Kadang-kadang standby-nya malah dari warung sini. Berhenti di sini, makan dulu, baru berangkat lagi ke Pangandaran kayak gitu. Desa Bumireja yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat ini berjarak hanya 1 jam dari Pantai Pangandaran. Setelah selesai mampir di warung lontong sayur milik Ibu Rasmini, perjalanan saya lanjut ke arah Kebumen. Rasa kantuk yang menghampiri membuat saya terlebih dahulu melewati wisata pantai Widara Payung. Dengan biaya tiket masuk yang terjangkau, pantai ini bisa menjadi alternatif untuk tempat istirahat, sejenak melepas penat saat melakukan perjalanan menyusuri Pansela.
Kalau panen saya setahun itu 2 kali di sini. Kadang-kadang ya 3 kali kalau lagi musimnya lagi bagus. Kalau dulu ya susah sih karena saya harus panen dari sini terus ngusunginnya ke sana, itu jalan yang itu ya pokoknya lebih sulit lah. Kalau sekarang udah enak ya di sampingnya jalannya udah lebih cepat. Iya. Menuju daerah istimewa Yogyakarta. Lagi-lagi kita disuguhi pemandangan laut yang tak jauh dari Jalan Pansela. Dengan jalan mulus, terdapat pula jalan bawah tanah atau underpass terpanjang di Indonesia yang menghubungkan antara Purwokerto dan daerah istimewa Yogyakarta. Para pengendara yang melintasi jalan bawah tanah ini bisa melihat ornamen dengan unsur seni dan budaya lokal. Underpass ini telah dipergunakan seiring dengan telah diresmikannya Bandara Internasional Yogyakarta yang berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Berada di Kulon Progo menuju Bantul lanjut ke arah Gunung Kidul yang identik dengan perbukitan kapur. Serasa tak menyangka ada surga keindahan alam di selatan Pulau Jawa. Tujuan awal mula direncanakan jalur pantai selatan, ekonomi, akses, dan pengembangan wilayah untuk daerah-daerah yang ada di pantai selatan. Karena kalau kita lihat potensinya, memang pantai selatan Jawa luar biasa, potensi pariwisatanya, dan itulah salah satu alasan kenapa pantai selatan Jawa digeber sampai seperti sekarang ini. Alhamdulillah kalau untuk tanggapan warga sangat positif sekali karena selain jalannya juga semakin bagus, semakin luas dibandingkan dulu. Saya bikin kue untuk offline, misalnya ada pesanan saja. Setelah ada jalan baru jadi, terus pandemi juga, saya langsung banting setir ini memanfaatkan garasi yang belum kepake, terus saya buka toko aja gitu. Za uwe fruik ni maya nifta banting nikunting nari tumpaya katos akea katos ekon talana weruta yasi. Za uwe fruik ni maya nifta banting nikunting nari tumpaya katos akea katos ekon talana weruta yasi. Saya melanjutkan perjalanan menyusuri jalur lintas selatan yang berada di Jawa Timur. Jalur ini memiliki panorama indah serta sensasi menawan. Ruas jalan ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjadi akses di kawasan Malang Selatan, serta menjadi akses utama menuju sejumlah pantai di Kabupaten Malang sisi selatan, seperti Pantai Sendang Biru dan beberapa pantai lainnya. Jalur ini dibangun dengan membelah hutan, lereng gunung, dan perbukitan di sisi pantai selatan Pulau Jawa. Jadi, pasti terbayangkan keindahan panorama yang tersaji sepanjang perjalanan. Di tengah perjalanan, saya beristirahat sambil melihat kegiatan petani yang sedang panen buah semangka. Ya alhamdulillah untuk saat-saat ini senang, jalan-jalan di sini sudah mulai bagus. Enak wis karena jalannya sudah lebar, pemberangkatan bisa mempercepat untuk menyampai ke pasar dan juga menghemat bahan bakar. Pansela terbukti mengungkit sektor perekonomian masyarakat yang didapat dari pertanian dan pariwisata di kawasan selatan Jawa Timur sehingga bisa menghidupkan perekonomian setempat di sepanjang jalur pesisir selatan. Saya melanjutkan perjalanan melewati jembatan Kalimujur Lumajang yang memukau. Jalur lintas selatan di Lumajang yang dibangun oleh Kementerian PUPR menghasilkan mahakarya jembatan dengan panjang 370 meter yang membelah dua sungai yang sangat lebar. Di sekeliling jembatan terdapat pemandangan seru dan indah. Di sisi selatan jembatan terhampar pemandangan laut pantai selatan dengan deburan ombak yang menawan hati. Tentu bukan momen yang biasa
Meski berkelok-kelok, naik turun mengikuti kontur perbukitan di kanan kiri jalan, namun pemandangan yang tersaji berpadu vegetasi indah membuat saya bersyukur atas segala nikmat Tuhan serta bagian bukti kerja keras, tindakan cepat dan tepat pemerintah dalam membangun negeri ini. Jalur pantai selatan Jawa Timur akan mempunyai jalan sepanjang 684,41 km. Pesona alam jalur Pansela terhampar di sepanjang jalan di Jawa Timur itu mirip dengan Great Ocean Road di Australia. Saat ini pemerintah berkonsentrasi membangun jalur lintas selatan dan magnet-magnet ekonomi sepanjang kawasan itu. Barangkali sejarah sedang hadir kembali di Indonesia modern. Mengulang kejayaan ekonomi di tepi Samudra Indonesia seperti di masa lalu, sehingga menghasilkan mahakarya jalur pantai selatan Jawa yang mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat. Dan bukan tak mungkin jika kedepannya Pansela akan menjadi tanah impian baru di Pulau Jawa.